Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tampak di latar belakang layar adalah satu sekolahan dan pohon jeruk ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an dikatakan, hendaklah engkau tuntut kampung akhirat ya, tetapi jangan engkau lupakan akan duniamu ya. Jadi titik tekan ya, tuntut kampung akhirat tapi jangan engkau lupakan akan duniamu. Jadi kalau kita bicara tentang bahagia yang hakiki ya, bahagia yang sebenarnya ya, yaitu bahagiaan yang di alam akhirat ya. Tapi kita di dunia ini tentu berusaha untuk bisa capai suatu kebahagiaan ya. Ada beberapa proses ya, bagaimana supaya kita ini sukses di dunia maupun di akhirat ya. Kaitannya di bidang akhirat ini keterkaitan dengan agama ya. Sukses di bidang agama ataupun keberhasilan di bidang agama ya. Jadi tolak ukur kebahagiaan manusia ya, tidak hanya terletak pada materi ataupun harta benda semata, tetapi juga dipengaruhi oleh perasaan batinnya ya. Secara naluriah ya, kebahagiaan batin ataupun hati setiap manusia dapat terpenuhi asal tuntutan rohani manusia juga terpenuhi. Hal tersebut akan dapat tercapai asal seseorang tersebut sudah memiliki dasar ilmu agama yang kokoh serta dapat mengamalkannya dengan penuh konsekuen, yaitu dengan keimanan dan ketakwaan yang ia miliki. Khususnya di Indonesia, agama yang boleh berkembang itu diantaranya agama Islam ya, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama termasuk Kristen, Katolik, Protestan ya. Juga aliran kepercayaan, kalau memang aliran kepercayaan itu bukan merupakan suatu agama, karena khusus untuk di Indonesia ya, berkembang juga aliran kepercayaan ya. Bahkan banyak sekali aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Jadi baik agama maupun aliran kepercayaan intinya mengajarkan dan menuntun manusia ke arah yang mulia ya, yaitu menuju kebahagiaan ataupun keharmonisan lahir maupun batin ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, pemilihan di bidang agama itu memang perlu dan sangat perlu, karena ini menyangkut tentang kehidupan untuk setelah hidup di dunia ini. Mengapa kita wajib memilih agama ya? Di antara kelima agama ataupun aliran kepercayaan yang telah disahkan oleh pemerintah, pada hakikatnya manusia wajib bersyukur atas berbagai kenikmatan yang mereka peroleh. Tentang kepada siapa manusia wajib bersyukur, tentunya kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Hal ini juga pemerintah menjamin keterkaitan dengan kebebasan di bidang agama ya. Itu dijamin oleh pemerintah, itu diatur di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ya, tentang agama ini.
Tentu pemerintah menjamin kemerdekaan untuk beragama ya, dan kepercayaan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi pemerintah menjamin supaya kita ini bebas untuk memilih agama dan menganut kepercayaan sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Itu memang diatur dalam pasal 29. Negara memberikan ya, kebebasan untuk memilih agama ataupun kepercayaan yang ada di Indonesia ini, dan untuk beribadat ataupun beragama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Ya, jadi kita wajib. Ilmu agama merupakan keyakinan akan sesuatu dan sulit untuk dibuktikan secara langsung. Lain halnya dengan ilmu dunia ataupun ilmu alam. Ya, dapat secara langsung dibuktikan kebenarannya ataupun ketidakbenarannya. Ya, karena ilmu agama harus berdasarkan keyakinan, maka tidak dibenarkan sama sekali dalam pemilihan agama ini ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Sebab kalau sampai terjadi pemaksaan suatu agama, berarti pemerkosaan akan hak asasi manusia. Jadi kita dibebaskan untuk memilih agama. Setiap individu sudah diberikan kebebasan dalam memilih agama, dan tidak ada larangan untuk pindah agama yang lain atas dasar pertimbangan tertentu. Bila seseorang telah memiliki agama, maka kepadanya sebenarnya mempunyai tanggung jawab yang cukup besar. Sehingga kalau di dalam agama Islam ya, itu khususnya agama Islam itu ada hal-hal ya, yang mewajibkan bagi umatnya ataupun pemeluknya. Di antaranya harus mengerjakan sholat 5 waktu ya, dalam sehari semalam minimal ya, mengerjakan sholat 5 waktu. Lebih dari itu juga membayar zakat ya, bagi yang mampu ya, melaksanakan ibadah puasa ya. Kemudian juga menunaikan ibadah haji ya, bagi yang mampu, dan banyak lagi yang lainnya. Itu termaktub di dalam Al-Quran dan hadis. Insya Allah kalau kita mau berpegang teguh ya, khususnya yang beragama Islam, kepada kedua Al-Quran yaitu dan hadis, akan selamat sampai selama-lamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Itu ya keterkaitan dengan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita nggak salah di dalam memilih agama. Itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.